Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini teman-teman sekalian akan aku ajak untuk melihat dan mencermati salah satu konten yang ditampilkan di channelnya Sofia Al-Hayat ya, Sofia Al-Hayat Indonesia. Di konten itu menarik untuk kita cermati ya. Jadi sebagaimana kebiasaan dari para penghujat Islam ya, dari para penghujat Islam itu membawa isu-isu lama yang menyerang kehormatan Nabi Muhammad SAW dengan cerita-cerita atau hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah. Dan biasa pula ketika sebenarnya para penghujat Islam, penghujat Nabi Muhammad dari kalangan Indonesia ini sebenarnya tidak punya kemampuan untuk membuat narasi sendiri. Biasalah kalau mereka itu kemudian menisbahkan dirinya atau hanya sebatas mengambil apa yang pernah dilakukan oleh para orientalis ya, seperti Cipi dan kawan-kawannya. Dan itu biasa, sebenarnya mereka tidak punya satu keilmuan yang otentik. Mereka hanya mengambil isu-isu lama atau hujatan-hujatan dari kaum-kaum orientalis. Kali ini Al-Hayat Indonesia itu kembali menampilkan satu konten yang di situ ada pendapat-pendapat atau hujatan-hujatan dari kaum orientalis. Bahkan yang lebih ironis itu disertai dengan sebuah video ya, video soal Nabi Muhammad yang dimungkinkan untuk lebih memperjelas apa hujatan yang dia ingin sampaikan gitu. Dan isu lama ini ya salah satunya tentang pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy ya, Zainab binti Jahsy. Seperti apa konten muatan hujatan dari Sofia Al-Hayat, mari kita saksikan video berikut. وفي الوقت نفسه كانت ضبة جميلة جدا. أي بعض كتب التفسير يقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتهي زينب بنت جحش، كان يشتهيها وكان يتمناها لنفسه، ولكنه كان يعلم أن زينب ستؤول إليه، فكان يقول ذلك من باب المجاملة فقط لزيد بن حارثة. ده قول. أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما على زيد فوجد زوجته متبذلة، وجد زينب بنت جحش متبذلة أي في ثياب البيت، فرأى من جمالها ما رأى فقال سبحان الله مقلب القلوب، سبحان الله مقلب القلوب. ففطنت لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفطن زيد لقول رسول الله، فطلق زيد إياها وقبلت هي بعد ذلك الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. زينب فلما دخل عليها
ووجدها كده مشغولة في شغل البيت ومش عارف ايه، وهي كانت يعني كويسة كده. قال تبارك الله أحسن الخالقين. جاء زيد قالت لقد جاء رسول الله وسأل عنك وقال لي تبارك الله أحسن. فقال لها يا زينب ما أحسن لي يكون الرسول يعني أنت جيت في قلبه، أطلقك يا زينب ورسول الله يتجوز. Itu tadi teman-teman konten dari Sofia Al-Hayat Indonesia ya. Jadi hujatan atau isu-isu lama yang dikemas dengan tampilan-tampilan baru begitu. Dan sebenarnya kontroversi atau tuduhan tentang pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy yang dianggap itu sebagai sebuah pernikahan yang cacat hukum atau pernikahan yang dibumbui dengan hasrat seksual dari Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya sesuatu yang sudah usang lah, tetapi diulang-ulang kembali, dikemas dengan satu tampilan yang baru begitu. Sebenarnya ini sudah selesai kok, dan sudah dibantah oleh para cendekiawan muslim. Sekali lagi cerita soal seputar pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab saat itu sebenarnya kalau kita lihat di Quran surat Al-Ahzab ayat 37 itu sebenarnya sebuah legitimasi untuk merombak adat dan tradisi bangsa Arab saat itu yang tidak memperbolehkan orang itu melakukan pernikahan dengan mantan istri anak angkat. Sebenarnya itu pada perombakan hukum itu. Tapi para kaum orientalis ini, termasuk Sofia Al-Hayat ini senang sekali gitu loh, membuat satu riwayat pelintiran dengan mendasarkan pada hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, yaitu sebuah cerita yang seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu melakukan pernikahan itu karena hasrat seksualnya kepada Zainab begitu, dibumbui dengan cerita Nabi Muhammad SAW datang ke rumah Zaid, dan kala itu tidak ketemu dengan Zaid, kemudian ketemu dengan istrinya Zaid yaitu si Zainab, ketemunya dalam kondisi telanjang dan lain sebagainya. Kemudian sampai Nabi mengatakan semoga Allah membolak-balikkan hati. Ini sebenarnya cerita-cerita yang sudah usang, sudah tidak mutu untuk dibahas lagi, karena sebenarnya cerita ini, riwayat dari Ibnu Jarir ini yang diambil dari riwayatnya Ibnu Qatadah, ini tidak ada sanad yang mutasil, yang tersambung, itu tidak ada, sanadnya itu terputus. Bahkan para ulama seperti Ibnu Arabi, Ibnu Katsir itu menjadikan hadis ini hadis yang lemah, yang ditolak, riwayatnya sangat lemah begitu. Adapun kemudian riwayat-riwayat yang lemah seperti ini tetap dimasukkan atau tetap dicatat dalam sebuah tafsir seperti tafsir Ibnu Qurtubi, itu bukan dalam rangka untuk membenarkan cerita itu, tetapi biasa dalam sebuah karya kitab begitu, hadis-hadis itu yang sahih maupun yang dhaif atau hadis dengan derajat-derajat tertentu itu semua kalau sudah menjadi sebuah riwayat itu akan selalu ditampilkan dengan tujuan untuk dinilai mana riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan dan mana riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan kesimpulan akhirnya sudah jelas kok. Riwayat Nabi datang ke rumah Zaid, ketemu istri Zaid, si Zainab di sebuah kamar dengan kondisi telanjang, itu riwayat yang sangat lemah. Tetapi
Ya begitulah, orientalis tetap saja menjadikan itu sebagai bahan untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya sebenarnya riwayat yang benar adalah memang Nabi pernah mencari Zaid ke rumahnya tetapi tidak bertemu dengan Zaid. Kemudian Nabi ditawarin masuk oleh Zainab tetapi beliau tidak mau masuk karena memang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Kemudian kalau soal mengenai tafsiran apa yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 37 itu, sebenarnya yang mengenai apa yang disembunyikan di hati Nabi Muhammad itu tahu bahwa beliau mendapat informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril bahwa Zainab ini akan menjadi istri beliau, dan beliau menyembunyikan itu karena takut akan bagaimana pendapat dari kaum yang ada di sekitar situ, kaum bangsa Arab saat itu, kalau sampai mengetahui bahwa suatu saat si Zainab ini akan menjadi istri beliau. Dan pada akhir cerita itu sebenarnya memang Nabi Muhammad SAW itu kemudian menikah dengan Zainab, tetapi pernikahan itu adalah pernikahan yang sesuai dengan hukum, pernikahan yang tidak cacat hukum, pernikahan yang tidak melanggar syariat. Karena pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Zainab itu terjadi ketika seluruh urusan antara Zaid dan Zainab itu sudah selesai. Sudah selesai itu artinya sudah bercerai, kemudian masa iddahnya sudah terlewati, dan bahkan yang melamar Zainab untuk menjadi istri Rasulullah itu adalah si Zaid sendiri atas perintah dari Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi memang sebenarnya dari awal pernikahan antara Zaid dan Zainab itu tidak harmonis, dan kemudian pada akhirnya terjadi perceraian. Dan setelah terjadi perceraian dan melewati masa iddah, kemudian Rasulullah SAW meminang Zainab melalui Zaid. Dan sebenarnya sekali lagi, karena beliau itu seorang Rasul yang membawa risalah, yang membawa hukum-hukum, membawa syariat. Tujuan dari pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab itu adalah dalam rangka adanya perombakan hukum, bukan atas dasar kebutuhan seksual. Sekali lagi, perombakan hukum yang merombak hukum bangsa Arab saat itu, yang tidak memperbolehkan menikahi mantan istri anak angkat, dan dirombak oleh Islam untuk diperbolehkan. Karena dalam Islam itu pelarangan wanita yang dinikahi itu hanya ada dua sebab: soal pernikahan, dari hubungan pernikahan dan hubungan nasab. Dan anak angkat ini sampai kapanpun tidak bisa disamakan dengan nasab, dengan garis keturunan, tidak bisa. Makanya dalam Islam itu tidak dikenal namanya adopsi. Akan sangat berbeda status anak angkat dengan anak kandung. Demikian pula berbeda status mantan istri anak angkat dan status mantan istri anak kandung. Teman-teman sekalian, selanjutnya yang ingin aku soroti lebih lanjut ya, si Sofia Al-Hayat itu begitu kurang ajar ya, untuk istilahnya mempertegas, mendramatisir cerita-cerita palsu soal kontroversi pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab. Dia menampilkan sebuah film kartun ya, animasi film lah begitu intinya, yang di situ digambarkan peristiwa-peristiwa yang dia inginkan,
Dan yang aku sorot itu bukan pada narasi atau jalan ceritanya, karena memang kita tahu jalan cerita itu jalan cerita yang tidak benar. Yang aku soroti itu keberanian atau kekurang ajaran Sofia Al-Hayat untuk menampilkan film yang bergambar Nabi Muhammad SAW. Ini menurutku sangat keterlaluan. Kita berharap ya ada teman-teman yang memviralkan video ini, dan kemudian kita berharap pula ada yang melaporkan ke Bareskrim soal ini, karena ini sudah penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita ketahui dalam ajaran Islam tidak diperkenankan memvisualisasikan Nabi Muhammad SAW. Dan kita ketahui pula di belahan dunia kerap kali terjadi kerusuhan, kerap kali terjadi demo besar-besaran, polemik yang luar biasa ketika ada orang yang mencoba menggambar dan memfilmkan Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia sendiri, MUI melalui fatwanya di tahun 1976 sudah melarang adanya penggambaran Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk dalam bentuk gambar yang 2 dimensi maupun dalam bentuk film. Kita berharap ini mendapat perhatian dari penegak hukum, dari Cyber Polri, agar ini tidak menjadi bom waktu lah, tidak menjadi sumber potensi masalah yang mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia. Itu aja teman-teman yang aku sampaikan. Jadi ini hujatan usang dari Sofiatul, saya tidak tahu nama aslinya, dari Sofia Al-Hayat. Kalau Sofia Al-Hayat ini, kalau mau aku sebut, sebenarnya adalah Saifuddin Ibrahim versi perempuan, karena pola kerjanya, hujatannya itu sama persis dengan Saifuddin Ibrahim. Sekian dari teman-teman, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.